Jadi jangan kita tuh bergosip ria, cerita berita-berita bohong seolah-olah tenaga negeri kita ini diinvasi oleh tenaga kerja asing. Tidaklah, tidak mungkin itu. Nah, seperti ini kita perlu bantu. Jadi jangan kitanya ya gampang mengkritisi sana mengkritisi, tapi tanya hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau lakukan buat negerimu? Ya, tanyalah itu. Dan tidak mungkinlah kita menjual negeri ini. Di tengah pandemi, pemerintah dan DPR juga mengesahkan RUU Minerba dan memicu pro kontra di masyarakat. Menurut Bapak, siapa yang paling diuntungkan dengan pengesahan RUU Minerba ini? Saya kira saya nggak ngerti ada yang aneh di situ. Supaya saya tahu, kan dilarang ekspor. Buat saya sepanjang dilarang ekspor raw material, ya saya udah happy. Karena apa? Kita seperti Morowali nikel ore, kita bikin turunannya bisa sampai 10 kali lebih nilai ekspor kita. Tahun ini nilai ekspor kita di sana bisa sampai 10 miliar dolar. Ya. Baru tahun ini. Tahun depan sampai tahun 2024 kita sudah bisa bikin lithium baterai. Dan itu sudah tahun ini sudah mengerjakan 42.000 pekerja di sana. Asingnya cuma 3.000. Lainnya itu anak Indonesia. Jadi sekarang kalau kamu pergi di control room di Morowali, itu mungkin asing cuma satu. Lainnya itu sudah Melayu, anak-anak Indonesia. Yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tapi kita train. Makanya ada politeknik sekarang dibangun di sana. Dosennya dari mana? Dari ITB, dari UGM, dari mana-mana. Siapa yang sewa? Kementerian Perindustrian dan Fabrik. Nah, prakteknya di fabrik. Sehingga kita tidak sadar sekarang ini ada politeknik yang bagus di Indonesia Timur. Dulu nggak pernah ada. Nah, inilah pola yang kita jalan dan kita harus sabar. Nggak bisa juga dong, saya aja semua ngerjain gitu lah. Kita nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman. Lah kan kita kasih orang dulu ngajarin kita. Setelah sekarang 6 tahun, sekarang udah mulai anak-anak Indonesia. Nanti Babe sekali-sekali diajak sana Jod, pergi lihat itu. Nanti biar lihat sendiri di sana. Jadi misalnya ada ahli-ahli yang kita butuhkan, memang keahliannya kita tidak punya, ya sudah kita datangin. Ya kan teknologi transfer. Makanya kadang-kadang ada orang yang tidak paham terus mencari besar, oh bawa tenaga kerja asing. Lah berapa banyak tenaga kerja asing kalau enggak nanti ahli seperti yang membangun apa misalnya ada teknologi itu misalnya untuk masalah kobalt. Itu kan kita belum punya kemampuan. Kalau ada pun belum punya pengalaman. Jadi terpaksa kita import dulu orangnya sambil teknologi transfer. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak sabar terus bilang bahwa kita ini ngajak orang mau ngambil pekerjaan orang. Tidak, dia tuh justru menciptakan kerja untuk anak-anak negeri sambil teknologi transfer. Jadi generasi kamu akan nikmatin nanti itu. Jadi jangan kita tuh bergosip ria, cerita berita-berita bohong seolah-olah tenaga negeri kita ini diinvasi oleh tenaga kerja asing. Tidaklah, tidak mungkin itu. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pencerahan kepada pembaca Babe terkait dengan apa sih sebenarnya cita-cita pemerintah mengenai atau dengan adanya hilirisasi Minerba ini, Pak? Jadi gini, ini terus terang mimpi saya lama, tapi kebetulan Presiden juga sama, jadi ketemu. Waktu saya memperindak tahun 2000, saya udah lihat bahwa tanpa hilirisasi, kita ini hanya ya penyumbang material mentah saja keluar. Nilai tambahnya dinikmatin orang lain. Padahal kalau kita buat di sini, kita menciptakan lapangan kerja. Kita kan dapat teknologi, kita dapat pajak, kita dapat hampir semua kita dapat. Baru kita ekspor. Nah, apa yang dibuat pemerintah sekarang ini mencoba mengintegrasikan tadi raw material yang kita punya dari nikel ore kepada koper. Apa yang dari koper kita ambil? Kita ambillah tadi asam sulfatnya. Untuk apa itu? Bagian daripada lithium baterai. Nah, koper itu berpuluh-puluh tahun selama kita ekspor, kita nggak tahu berapa banyak di situ, di samping koper ya, emasnya, berapa banyak mungkin uranium, berapa banyak mungkin yang lain. Sekarang dengan undang-undang Minerba tadi balik, itu harus diproses dalam negeri. Nah sekarang tuh ada 2 tempat yang kita segera buat. Satu di Gresik, nah yang kedua adalah WDB Halmahera Tengah. Kita mau bikin terintegrasi di sana. Sehingga dengan begitu sudah mulai kita lihat ada 2
yaitu nikel ore dengan copper kita mulai integrasikan. Apalagi yang kita ada boksit yang saya cerita tadi, itu di Bangka, di Bintan. Apalagi tadi yang orang mulai rame ngomong rare earth, timah yang ada di Bangka Belitung. Itu semua kita mulai integrasikan. Nah, ini mimpinya presiden ini betul-betul ya kita harus dukung. Ya kita kadang-kadang mesti ada juga dong ngalah di sana sini kalau kita butuh ahli asing yang kita butuhkan. Masa kamu mau dari nol? Kapan kamu mau leapfrog? Ya ikutin aja dulu sampai kita nanti baru kita bisa loncat. Kalau kita enggak begini nanti akhirnya. Tidak mau kita begitu. Kita mesti melakukan loncatan-loncatan. Lah itu kan perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Tapi kita tata dengan baik. Kau untung, saya untung. Nggak bisa dong saya untung aja, atau kamu untung aja, atau salah satu nggak bisa. Kita lihat negara mana saja yang kita bisa temani. Ya banyak. Tadi saya bilang Abu Dhabi. Itu udah investasi dekat 20 miliar dolar sini. Tadi sampai pada vaksin pun karena hubungan presiden dengan Crown Prince bagus, mau buat di Indonesia. Yang kedua apa tuh? Tiongkok. Tiongkok memang hubungan kita juga baik. Tapi kadang-kadang sensitivitas mengenai Tiongkok selalu curiga-curiga gini, ya sudahlah. Tapi kita harus akui bahwa mereka itu lebih enak sekali berbicara. Tapi dan dia nurut pada kriteria yang kita berikan, ada 5 kriteria. Yang ketiga dengan Amerika. Dengan Amerika kita hubungan super baik. Sepanjang sejarah ini mungkin, ini Jody saya ajak tuh ke White House. Ya, saya ketemu mereka. Ketemu Jared Kushner, saya ketemu Adam Boehler, ketemu Ivanka, saya makan siang sama mereka di sana. Hubungan sangat baik. Dan mereka kita bilang, ya dia komplain juga, kenapa Cina yang banyak investasi? Lah saya tanya, kamu kemana selama ini? Kita nggak bisa kontak kamu. Nah sekarang silakan. Nah sekarang mereka dengan IDFC-nya masuk. Terus juga dengan si Abu Dhabi. Nah, lead-nya siapa? Nah, ini aneh lagi kan. Lead-nya itu Abu Dhabi. Itu semua terjadi kenapa? Kredibilitas dari presiden. Saya hanya menjahit aja. Oke. Pak Luhut tadi kalau misalnya kita perhatikan banyak mengkritisi soal SDM dan tenaga kerja di Indonesia. Nah, kita juga Bapak mencatat Pak Luhut pernah menyampaikan terkait Indonesia kekurangan S1 teknik. Ya, betul. Kebetulan Bapak juga mendirikan sekolah teknik Pak. Nah, impian terbesar Bapak. Ya, memang waktu saya duta besar di Singapura, saya lihat waktu krisis tahun 98, mereka tuh memperbanyak politeknik. Jadi ciptakan pendidikan itu. Kenapa? Ya, dia nanti pembangunan juga. Nah, akhirnya selama saya jadi tentara, lihat apa sih yang bagus gitu loh. Saya bermimpilah waktu itu IT, Information Technology, dan kedua Biotechnology. Dan yang ketiga nanti business school-nya, yang related kedua ini. Akhirnya tahun 2001, waktu saya memperindak, 2000 sih sebenarnya, saya cobalah buat sekolah itu. Gitu. Sederhana sih awal-awalnya, tapi kemudian saya kan berhenti menteri 2021. Ya, akhirnya saya buat sendirilah, tertatih-tatih, sambil saya berbisnis. Ternyata bisnis saya kebetulan bagus. Ya, saya kasih donasi dari bisnis saya untuk bangun sekolah itu. Sekarang, sekolah itu sudah berumur hampir 20 tahun. Sudah banyak melahirkan anak-anak, anak-anak muda, anak-anak kampung. Yang ada sekolah, sudah doktornya sekarang di Belanda, jadi asisten profesor di sana. Nah, sekarang ini mereka itu leading dalam bidang IT. Jadi kalau di luar Jawa, saya kira ITDL itu, Institut Teknologi Del itu mungkin dalam bidang IT mungkin nomor 1 kali ya. Terbaik, ya itu anak-anak baik. Terus saya bikin SMA unggulnya. SMA unggulnya juga saya kira itu yang terbaik juga di luar Jawa. Ini non-profit. Ya, non-profit. Jadi selama berapa tahun itu saya subsidi dari perusahaan saya melalui yayasan. Karena yang jalankan tuh ya anak istri saya dan ada beberapa orang profesional. Nah, tapi saya pikir itu orang Indonesia harus juga ada kemauan tidak hanya sekedar mengkritik, saya juga titip. Buatlah satu. Kalau kamu agak cukup hidup itu, ya sesuai dengan kemampuanmu lah. Berbagilah, membantu anak-anak negeri. Saya bangga, kenapa? Oh ya, ada satu lagi yang ikut platform itu Dana.
Itu ternyata pemain-pemainnya itu anak-anak lulusan sekolah saya Del gitu. Jadi saya ada sebagai orang tua ya kebanggaan-kebanggaan tersendirilah bahwa ada buahnya dari apa yang saya buat. Ikut mencetak generasi terbaik. Iya ya, ada itu istri saya pergi kan suka lihat tuh kalau kita kasih scholarship nggak mampu bayar. Mungkin Jessica nggak kebayang tuh, jadi suka dilihat bener nggak dia nggak mampu bayar. Ya kita lihat ke sana, memang rumahnya aja bocor, nggak bisa hidup layak. Terus ada istri saya suka nanya kan kalau ke asrama kan boarding school, istri saya suka nanya, apa cita-citamu nak kalau kau nanti, Bu, kalau saya nanti sudah bisa tamat, saya hanya pengen punya kasur seperti ini. Gitu. Loh kenapa? Dia bilang saya belum pernah punya tidur di atas kasur baru di sekolah ini gitu. Jadi sangat sangat menyentuh. Begitulah Indonesia itu. Nah seperti ini kita perlu bantu. Jadi jangan kita ya gampang mengkritisi sana mengkritisi, tapi tanya hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau lakukan buat negerimu? Ya, tanyalah itu. Dan tidak mungkinlah kita menjual negeri ini. Buat saya sih ya penugasan saya waktu sekarang ini benar-benar sangat membahagiakan karena Presiden kasih kepercayaan untuk menata ini dan saya jadi bagian daripada tim menata itu.